Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Terima kasih hari ini telah hadir dalam diseminasi tentang budaya positif. Saya Noviana Ayomsari, CGP Angkatan 11. Hari ini akan mempresentasikan tentang budaya positif dari materi calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu juga telah meluangkan waktunya di kesibukan panjenengan semua bisa berkumpul di sini, memberikan saya kesempatan, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadikan kita untuk lebih baik lagi, dan semoga pengalaman ini menjadikan saya juga lebih baik lagi. Oke, baik, ini santai saja ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif ini? Belum pernah? Jadi ini tentang budaya positif ya. Tapi sebelumnya, karena ini siang hari yang sangat panas sekali, sudah capek, sumuk, kita awali kegiatan dengan ice breaking terlebih dahulu supaya semuanya bisa mengikuti dengan baik. Ice breaking hanya tersenyum selama 30 detik. Coba Bapak Ibu, senyum terbaiknya, senyum saja, nggak usah ketawa. Coba. Belum dimulai. Baiklah, ini sekarang kita mulai senyum. Berikan senyum terbaiknya. Senyum itu untuk merilekskan otot wajah. Tapi jangan kebablasan ya Bapak Ibu ya. Masih, monggo terus. Ayo, yang tadi kenceng-kenceng habis marah-marah sama murid, direlekskan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan. Apa Bapak Ibu setuju bila memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawab aja sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu. Setuju. Kemudian kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju. Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi murid. Setuju. Ini setuju juga. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman. Setuju. Jadi setuju semua ini? Iya. Pernyataannya sudah disetujui semua, tapi nanti kita akan lihat pada materi budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu tahu enggak? Pasti tahu sih, nilai-nilai universal yang kita yakini, kita lakukan setiap hari itu kan banyak sekali. Apa aja Bapak Ibu? Agama, sosial, budaya. Oke. Kemudian adakah? Ada lagi? Nah, ini kita mulai masuk ya, konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Ada 8 item. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira dari 8 pernyataan ini yang masih asing di telinga Bapak Ibu guru yang mana? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya.
sudah ya? Ya. Sudah biasa kita lakukan di kelas mestinya ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sekedar untuk kita menambah pemahaman sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah percobaan. Coba kalau kita menggenggam tangan kita, bukan tangan orang lain ya, kita menggenggam, tapi kita bayangkan di dalamnya ini terdapat barang berharga milik kita. Misalnya kita lagi pegang sertifikat tanah misalnya, penting kan itu Bang, atau emas gitu, yang simpel-simpel aja. Nah, ini ketika orang lain akan membuka, bagaimana respon Bapak Ibu? Mempertahankan ya, dipertahankan. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita bisa melihat siapa yang mengontrol diri kita. Diri kita sendiri kan? Ya, karena orang lain itu adalah bagian eksternal yang sebenarnya tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Seperti pada kegiatan tadi, pasti kita akan mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Kita akan mengontrol diri kita supaya kita untuk bertindak lebih baik tanpa pengaruh dari orang lain. Nah, ini adalah gambaran tentang miskonsepsi dalam dunia pendidikan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya selama ini terjadi miskonsepsi. Contoh pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang kegiatan yang kita lakukan tadi, sebenarnya yang mengontrol kita itu kan diri kita sendiri. Kenapa dalam dunia pendidikan guru yang mengontrol murid? Berarti di sini terjadi miskonsepsi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar tentang stimulus respon dan teori kontrol. Yang biasanya kita kenal istilah-istilahnya itu seperti realitas kebutuhan kita itu sama. Kita semua butuh makan, contohnya. Tapi sebenarnya kan makanan yang kita makan itu berbeda. Kita pasti memiliki selera. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu. Karena dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, perspektif yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau kita dipaksa, nggak bisa ya? Kira-kira mau apa enggak sih? Nggak mau. Semua berperilaku pasti ada tujuannya masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Istilahnya kita diarahkan orang lain untuk mencapai tujuan kita. Benar apa salah ini? Salah ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini salah. Yang diajarkan dalam teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada menang kalah. Kita harus selalu berpikir positif. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol? Itu tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Seberapa kita memiliki keyakinan terhadap tindakan-tindakan yang kita miliki. Ini masuk
ada dua apa ini istilahnya, dua pandangan. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada kedisiplinan. Jadi nggak bisa merdeka itu terus bebas. Merdeka itu ya tetap ada batasannya, kebebasan dalam sebuah batasan. Istilahnya seperti itu yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua sama masih dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Mardika ing jarwanya ora mung lepasin pamrih ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah dirinya sendiri. Kembali lagi kepada kontrol diri. Jadi kita bisa memerintah diri kita sendiri sebelum kita memerintah orang lain. Nah, dalam penerapan disiplin positif itu apa sih sebenarnya? Kalau kita terapkan di sekolahan, itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab dan menyadari tindakan-tindakan yang diperbuatnya melalui berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin ini mengontrol segala tindakan, jadi membuat batasannya. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang muncul dari dalam dirinya itu sendiri. Bisa motivasi itu internal, bukan akibat dari paksaan, hukuman atau pemberian hadiah. Dan di sini ada nilai kebajikan universal berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah mengenalnya ya, sangat familiar ini pasti. Ada nilai-nilai kebajikan yang tercermin di sana, elemen-elemennya itu banyak sekali. 6 dari profil pelajar Pancasila: berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tapi saya bacanya kebalik, itu harusnya bacanya tidak searah jam kebalikannya. Jadi bertakwa, beriman, bertakwa dulu, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan seterusnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari isu-isu suku bangsa, lepas dari agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan dari perilaku setiap manusia. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Kita kenal motivasi ada 2 G. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, ini bagaimana kita menunjukkan atau mengenali, mengidentifikasi motivasi itu internal atau eksternal. Biasanya motivasi ini muncul didasari dari beberapa hal. Yang pertama ini motivasi eksternal. Biasanya orang mendapat motivasi eksternal karena mendapat atau menghindari ketidaknyamanan dari hukuman atau dari paksaan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya contohkan misalkan, saya selalu datang tepat waktu 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai agar saya mendapatkan reward dari kepala sekolah. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kedua, motivasi internal yang pasti munculnya dari keinginan diri kita sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Kita sadar bahwa memang itu penting untuk kita. Disiplin itu penting untuk membuat kita untuk lebih baik, ke arah yang lebih baik. Kemudian misalkan sopan terhadap orang itu memang diperlukan
sosial. Itu contoh-contoh kesadaran diri dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, motivasi terbaik yang harusnya kita miliki itu adalah motivasi internal yang timbul dari dalam diri kita. Nah, jika kita memiliki motivasi internal, pasti kita bisa mengontrol motivasi eksternal tersebut. Kita bisa memilahkan, oh ini sebenarnya tidak usah saya lakukan karena saya memiliki landasan nilai-nilai kebajikan itu tadi. Nah, ini kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini biasanya yang selalu diperbincangkan oleh Bapak Ibu guru mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Ada istilah hukuman. Biasanya kalau Bapak Ibu guru di dalam kelas, misalkan anak-anak membuat kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan dari ketiga hal ini? Coba kita lihat. Ini ada hukuman. Yang pertama, hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, tidak terarah, atau hanya satu arah saja. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, maupun kata-kata yang kasar. Nah, bagaimana tidak terencananya? Karena itu kurangnya kita mengontrol diri kita. Jadi kadang kalau anak melakukan kesalahan itu kita langsung respon aja gitu, ngomongnya kasar. Dari omongan, dari verbal, gerakan, benar. Kadang ketika anak itu mengucapkan misalkan tidak mari guru atau melakukan hal kesalahan ketika di pembelajaran, itu kita sebagai guru kadang juga akan seperti itu. Walaupun memang kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh kemudian pakai tangan, itu juga tidak boleh. Tapi kalau memang tidak seperti itu, nanti kadang siswa itu malah keterlaluan, tidak menghargai guru. Jadi menurut saya pribadi memang harus ada shock terapi kepada siswa. Baiklah, itu pendapat dari Bu Yuli ya. Jadi hukuman itu perlu diberikan kepada anak sebagai wujud shock terapi ya, begitu. Nah, kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu pemahamannya sifatnya terencana, sudah disepakati, dan bentuknya itu berupa konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ini sifatnya masih satu arah ya, hanya guru yang membuat aturan itu. Misalnya jangan makan di kelas, itu sebuah konsekuensi. Kalau kamu makan, nanti kamu tidak boleh mengikuti pelajaran ibu. Konsekuensinya seperti itu. Nah, tadi dari Bu Yuli mungkin bisa memberikan contoh kalau hukuman itu bisa sebagai wujud shock terapi. Kemudian kalau konsekuensi dari Bapak Ibu guru, siapa yang biasanya menerapkan konsekuensi? Apakah biasanya Bapak Ibu guru lebih menerapkan hukuman atau konsekuensi ini sendiri? Kadang kedua-duanya. Karena kalau hanya sekedar kita menghukum tidak ada konsekuensinya, ya kadang masih tetap sesuatu masih melakukan hal yang memang dilarang. Jadi kalau antara hukuman dan konsekuensi itu hampir seimbang. Berarti intinya ini melihat kondisi ya, menyesuaikan dengan kondisi anak pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memperbaiki karakter untuk menjadi lebih baik. Nah ini kalau saya sendiri biasanya ya seperti itu tadi, melihat kondisi. Karena yang biasanya kita respon cepat itu ya pasti kalau hukuman, konsekuensi. Padahal di sini ada satu lagi, istilahnya adalah restitusi. Coba kita akan lihat lagi bagaimana proses restitusi itu nanti. Ini adalah contoh-contoh hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya
ya, terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lari 2 kali, lari. Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Ya, lari. Hukumannya lari. Kesalahannya yang dia buat itu apa? Membersihkan meja, mencoret meja. Kita simak dulu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ada hukumannya, ada konsekuensinya. Kita lanjut lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Pukul 12 itu pas matahari di atas kepala kita. Kira-kira gimana rasanya? Enak. Karena mengobrol dengan teman. Kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Hukuman, betul. Kalau yang berjemur di lapangan basket tadi termasuk hukuman juga. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini siapa nih yang biasanya kayak gini? Pare biasanya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini nggak sengaja loh, tersenggol. Konsekuensi. Terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mencoba menjawab ya. Semuanya saya tampung. Saya akan menggarisbawahi saja bahwa hukuman itu biasanya di depan tadi sudah dijelaskan, biasanya tidak teratur atau intinya dia tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Kesalahannya apa, hukumannya apa, melencengnya terlalu jauh. Kesalahannya terlambat, disuruhnya lari, ngosek WC. Ya, itu saya. Bu Dewi. Kemudian kalau konsekuensi biasanya masih ada hubungannya dengan kesalahan yang dia buat. Contohnya, anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kemudian guru memberikan tugas untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat, sehingga dia kehilangan jam istirahatnya. Nah, ini masuk ke dalam konsekuensi karena dia tetap mengerjakan PR. Hanya konsekuensinya dia kehilangan jam istirahatnya. Masih konsentrasi Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Kita masuk ke inti berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ini yang kayaknya sepertinya hampir Bapak Ibu guru sudah mulai mengenal ya dengan istilah keyakinan kelas, atau ada yang mengenal dengan istilah kesepakatan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja istilahnya? Kurang enak didengar. Enggak ear catching gitu ya. Ada istilah, ya kesannya apa ya? Mengharuskan, mengekang. Bilangnya dibuat kesepakatan dengan murid dan guru. Kalau keyakinan dibuat kesepakatan antara murid dengan guru. Iya, Bu Kris.
Coba kita lihat. Kalau tadi peraturan itu mengkang, kaku, negatif, apa ya? Kesannya itu negatif mahasiswa, memaksa. Kalau keyakinan, kita sepakat membuat kesepakatan dengan murid. Nah, ini ada pertanyaan pematik lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara motor? Kemungkinan jawabannya pasti sudah untuk keselamatan. Pasti satu jawabannya untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sama antara keselamatan tadi dan kesehatan. Dan di sini jawaban-jawaban ini mencerminkan bahwa kita yakin dengan istilah-istilah tersebut, bahwa menggunakan helm, kalau kita menggunakan helm, kita tidak selamat. Bu Bre masih konsentrasi. Kalau kita menggunakan helm, kita meyakini bahwa kita akan selamat. Kemudian kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan, kita akan lebih sehat, gitu ya. Masih konsentrasi semua loh ini. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang di depan tadi, bahwa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Berarti jawaban Bu Kris tadi Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru saja, bersifat satu arah, tidak ada komunikasi antara murid. Jadi kita memaksa, ya, betul sekali kata Bu Dila tadi, bahwa kita memaksa murid untuk melakukan hal yang kita kehendaki sebenarnya. Nah, ini masuk ke dalam miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada di depan tadi. Nah, di sini ada prosedur-prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Deskripsinya ada di sini, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya tanggung jawab, apa lagi Bapak Ibu? Disiplin, jujur, menghargai. Banyak sekali keyakinan-keyakinan universal yang kita kenal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi perbedaannya dengan peraturan, biasanya peraturan itu dibuatnya dengan kalimat negatif. Jangan apa Bu? Jangan. Iya, betul, dengan kata jangan. Jangan lari. Anaknya malah tambahkan jangan lari. Jangan makan di kelas. Nyolong-nyolong makan. Kalau yang sifatnya umum, dilarang belok kiri. Tapi ini jangan ya, tetap diikuti ya aturannya ya. Nah, itu tadi positif, kita buat ke kalimat positif. Misalkan jangan lari, kita bisa buat dengan kalimat hati-hati, pelan-pelan, atau lebih ke langsung, direct, jalan. Daripada mengatakan jangan lari nak, lebih baik kita mengatakan jalan nak. Karena anak itu biasanya komunikasinya masih satu. Kalau terlalu kalimatnya panjang, jangan lari nak, oh disuruh lari, dengernya kata yang terakhir aja. Kalau jalan nak, dengernya jalan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus sepakat antara guru dan
murid. Biar yang ingat itu muridnya juga, tidak hanya gurunya saja. Kita capek-capek bikin keyakinan kelas yang meyakini kita sendiri, muridnya lali, lupa semua. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita sesuaikan, kalau kita di kelas ya yang berhubungan dengan pembelajaran misalnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru bisa memandu untuk mereka bisa berkolaborasi, menyampaikan pendapat apa keyakinan-keyakinan yang mereka bisa pahami. Itu akan lebih enak dilaksanakan dalam ruang kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan lupa kita harus selalu melakukan evaluasi. Jika sudah berjalan lama ternyata keyakinan-keyakinan ini terlalu banyak dilanggar, misalkan kita bisa merubahnya dengan mengulang kembali, membuat kesepakatan dengan murid-murid kita. Masih lanjut Bapak Ibu? Kita sampai pada materi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada posisi kontrol sebagai manajer, ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Kira-kira dari 5 ini mana yang sering Bapak Ibu guru lakukan? Apakah sebagai teman, Kristinya anak-anak, atau sebagai yang mantau-mantau saja? Masih kita pantau tindakannya bagaimana? Atau langsung tutup poin, Pak Arif? Langsung dihukum aja gitu ya Pak ya? Enggak, namanya karena kawan dulu kalau kita telah dibikin soal kesepakatan kita yang dibikin jika dia melanggar kita bisa solusinya. Jadi itu maksudnya sebagai apa ya? Manajer, atau kalau ada anak salah kita memberikan konsekuensi, membuat rasa bersalah. Kita lihat ini dia sebagai penghukum. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata-kata langsung menggedek to the point, sambil nunjuk, kamu ini ya sudah dibilangin jam 7 harus sampai di sekolahan, kamu jam 7:05. Kamu tidak memakai atribut, sambil menunjuk. Berarti ini sudah apa ya istilahnya? Ini tadi bertindak sebagai penghukum. Kemudian gerakan lain selain menunjuk tadi ada nempeleng atau berkaca pinggang, atau bahkan lebih kasar lagi melambaikan tangan atau mengayunkan kaki. Ini sudah sangat-sangat dilarang nih Bapak Ibu. Kemudian hukumannya berupa hukuman fisik atau hukuman verbal. Contoh-contoh tindakannya itu tadi, kalau kamu tidak melakukan yang saya perintahkan, kamu akan saya suruh berdiri di lapangan selama 1 jam. Itu contoh tindakannya. Nah, ini akan membuat karakter siswa itu menjadi lebih apa ya, istilahnya lembek, bisa dibilang seperti itu. Karena dia semakin tidak peduli dengan kita. Mungkin dia akan melakukan hukuman yang kita berikan, tapi dia tidak peduli dengan kata-kata yang kita ucapkan. Bahkan lebih buruk lagi dampaknya, murid akan bergantung pada guru dan mereka tidak bisa mandiri. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, Bapak Ibu
kalimatnya menyalahkan murid. Kemudian mengatakan kesalahan pada murid dan guru merasa menderita. Kamu itu loh gak kasihan apa sama guru. Nah, ini salah satu contoh tindakan dari pembuat merasa bersalah. Atau kata lain, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Ibu tidak percaya lagi apa yang kamu lakukan. Nah, itu akan membuat siswa melakukan tindakan meminta maaf. Dia tetap meminta maaf pasti. Tetapi dampaknya dia akan merasa rendah diri, menarik diri. Jadi seperti kedekatan kita dengan siswa itu ada jaraknya. Dia tidak mau merespon kita lagi. Kemudian, nah ini sebagai teman, destiny murid-murid. Ciri-cirinya gurunya bersifat lebih ramah, cenderung suka bersenda gurau, bercanda dengan murid-murid, dan dia bisa menghangatkan suasana. Makanya guru sebagai posisi kontrol teman ini biasanya jadi guru favoritnya murid. Contoh tindakannya bagaimana? Ada lakukan ini kata-kata ya, lakukan untuk bapak ibu ya, gitu. Misalkan ibu minta tolong untuk dibawakan buku ke kelas ya, atau lakukan yang bapak ibu bilang ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bereskan. Kalau ada yang mengeluh biasanya seperti itu. Udah nanti bapak ibu bantu. Saya nggak ngerjain PR. Ya udah nanti dikerjakan besok aja. Gitu. Kira-kira gimana bapak ibu dampaknya? Jadi betul, anak-anak jadi manja dan bergantung dengan kita. Lebih bergantung. Kemudian membuat murid ini tidak mandiri. Selanjutnya ada pemantau. Sebagai pemantau biasanya nada bicara dan ekspresinya datar. Identitasnya berhasil karena dia memvalidasi identitas anak-anak berhasil. Biasanya pemantau tetap memantau saat murid diberi sanksi. Contohnya kayak Pak Arif tadi ya, anak melakukan kesalahan kemudian tetap diberi sanksi dan kita ya di situ menunggui anak tersebut sampai dia benar-benar bertanggung jawab dengan kesalahannya. Misalnya disuruh apa tadi, mengerjakan PR dulu gitu ya. Kemudian tindakan yang dilakukan biasanya dia menanyakan kembali, apa betul begitu peraturannya sampai kamu berbuat salah, atau apa konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR. Apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita meminta siswa murid untuk mengatakan kesalahannya sendiri. Itu bagian dari pemantau. Nah ini siswa biasanya akan berpikir, jika saya melakukan hal yang diminta oleh bapak ibu guru, apa yang saya dapatkan. Jadi dia mengharapkan apa bapak ibu guru? Imbalan atau penghargaan, reward, apresiasi. Dampaknya murid akan selalu mengukur keberhasilannya, mengukur kadar hukumannya dengan hadiah atau apresiasi tersebut. Dan dia tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir ada posisi manajer. Ciri-cirinya suaranya netral. Suara netral gimana Bapak Ibu? Datar, adem gitu ya. Biasanya seperti gimana Bu? Tidak keras. Tidak keras. Seperti Pak Arif. Oh Bu Widi ini yang paling cocok Bu Widi. Ya sudah stabil gitu ya, tidak terbawa emosi. Kalau Bu Dilan gimana Bu? Gitu ya. Kalau punya lagi swing, ya baik diam deh, harus aja ya. Gitu ya. Tergantung kelasnya juga. Kita tetap ini ya, melihat situasi dan kondisi.
Kemudian tercipta identitas positif dari murid tersebut, yang artinya kita berhasil untuk memvalidasi tindakannya. Kemudian kita bisa membantu murid sebagai manajer, kita bisa membantu murid untuk memecahkan masalah. Itu yang terpenting poin dari posisi control manager. Contoh tindakannya dengan suara yang datar. Coba Bu Widi bisa contohkan. Kata-katanya apa yang kamu yakini? Gimana Bu? Gimana ya? Apa yang kamu yakini? Kan adem banget ya. Kalau saya jadi muridnya, saya nggak jadi apa antrum. Maksudnya iya Ibu, saya salah gitu ya. Kemudian jika kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Menanyakan kembali apa ini Bapak Ibu? Kesalahannya. Kemudian dia diminta untuk kira-kira konsekuensinya apa ya kamu dari tindakan yang kamu lakukan ini, konsekuensinya apa? Kita menanyakan ke murid justru, bukan kita yang memberi konsekuensi. Lalu murid akan berpikir bahwa bagaimana cara saya memperbaikinya ya, atau bagaimana kalau saya memperbaikinya. Justru muncul kesadaran dari diri siswa karena diperlakukan dengan halus dan lembut, tapi tetap dalam ketegasan berlandaskan keyakinan yang tadi. Dampaknya murid akan lebih mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Dari kelima posisi kontrol itu tadi. Nah ini bukan berarti kita diberi pilihan boleh melakukan hukuman. Tetapi di sini kita diberikan gambaran jika kita melakukan hukuman, dampaknya apa untuk anak. Lalu bagaimana jika saya menjadi seorang manajer bagi anak? Apa dampaknya? Jika kita lihat dari kelima ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan yang paling mungkin kita gunakan dalam mengatasi permasalahan murid. Itu yang mana? Semuanya sudah top. Manajer, atau minimal sekali kita bertindak sebagai pemantau. Jadi bukan berarti oh ini ada 5, saya pilih jadi posisi kontrol pendukung saja. Tidak bisa, karena di situ nanti akan dampaknya lebih buruk lagi. Sedangkan kita tahu bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum kita adalah memerdekakan murid. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Tentu saja kita setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah yang paling dasar yang kita semua miliki ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ya kita makan, kita minum, tempat tinggal, bagaimana keamanannya, kemudian kesehatan kita, itu adalah bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok tertentu yang artinya tidak merasa tersingkir. Ini bagian dari kasih sayang. Kemudian penguasaan berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebebasan termasuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Ini pasti Bapak Ibu udah paham. Kesenangan itu apa saja yang kita butuhkan kira-kira? Bisa
usia yang peralihan antara anak-anak ke usia remaja. Jadi mereka masih ada kebutuhan dalam hal bermain. Makanya kenapa kita sering lihat anak-anak itu masih suka berlari, ya karena mereka butuh untuk bermain. Dan kebutuhan ini Bapak Ibu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka itu tadi akan bisa menjadikan anak tersebut misalkan tantrum, atau dia bisa melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang melenceng dari keyakinan kelas. Ini adalah contoh-contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ada kata-kata kan nggak seru. Artinya dia ingin kesenangan, artinya dia ingin main dengan gurunya itu. Sering kita di kelas tuh biasanya satu arah saja, konvensional, anak-anak harus mendengarkan kita tanpa memperhatikan kebutuhan kesenangan ini. Mereka tuh cuma pengen diajak bermain sebenarnya, tapi dalam ranah materi yang kita ajarkan. Kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Jelas ceritanya. Padahal aku pakai speed baru loh. Ini butuh apa? Kasih Kasih sayang. Perhatian. Dia ingin diperhatikan ternyata. Kenapa sampai dia tidak mengerjakan PR? Kita butuh tahu tidak alasannya apa. Sebenarnya kita butuh tahu apa tidak saat anak-anak itu melakukan tindakan yang melenceng dari keyakinan kelas. Butuh tahu gitu. Jadi apa kebutuhan mereka? Betul sekali. Kita mengidentifikasi atau menyelidiki lah. Menyelidiki sebenarnya anak ini kenapa? Pasti akan timbul pertanyaan pada diri kita. Kemudian aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia butuh untuk bebas. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, ini penguasaan. Dia ingin menguasai gurunya. Intinya tidak berkuasa yang bagaimana, tapi dia berusaha mengambil hati gurunya. Kok gambarku sih yang ditunjukin gambarnya? Harusnya harusnya apresiasinya, bukan malah ditunjukkan, karena dia tahu gambarnya itu tidak rapi. Nah, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan dasar manusia pada murid-murid kita, tadi kita sudah menginvestigasi, istilah kerennya gitu ya. Ada apa sebenarnya anak-anak ini? Kenapa dia tidak mau mengerjakan PR? Kenapa dia bertengkar dengan temannya? Dan ternyata kebutuhan tersebut memang harus kita penuhi. Cara pemenuhannya bagaimana? Bisa melalui ucapan verbal. Kita menanyakan, kamu ingin apa? Kenapa kamu melakukan tindakan tersebut? Jadi kita memang bertindak sebagai investigasinya itu tersebut. Kita sebagai penyelidiknya. Nanti hubungannya pada dunia berkualitas pada murid. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berupa orang-orang atau hal-hal apa saja yang kita senangi, agar hidup kita dan membuat kita merasa bahagia saat terpenuhi kebutuhan dasar kita. Korelasinya bahwa dunia berkualitas ini bisa terpenuhi atau bisa terwujud ketika dari 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi.
jalan-jalan, berlibur. Nah, di situ akan menciptakan dunia berkualitas dalam diri kita. Kita akan merasa biasanya kalau habis piknik gimana Ibu? Senang atau capek? Capek tapi senang. Kalau habis belanja sedih tapi senang karena kebutuhan kita untuk memenuhi kesenangan tadi sebenarnya terpenuhi. Nggak senangnya kalau uangnya habis. Nah, ini sebagai guru kita memiliki peran penting untuk mewujudkan dunia berkualitas pada diri murid kita dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan tentang keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika anak melakukan kesalahan? Tahapan dalam segitiga restitusi ini akan membantu kita memecahkan masalah dan mendapatkan solusi tanpa menghakimi, tanpa memberikan hukuman kepada anak. Yang artinya kita memunculkan motivasi intrinsik pada murid kita. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Kira-kira pernyataannya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita ungkapkan kepada murid kita saat dia berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun juga pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa kok menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi untuk permasalahan kalian. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu contoh-contohnya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini penting agar murid kita menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, tanpa kita harus menunjukkan kesalahannya. Contohnya, padahal kamu bisa melakukannya loh. Kenapa kamu melakukan hal yang buruk? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan ini penting, selalu menanyakan alasan dari tindakan yang dia lakukan. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, yang artinya kita mendorong siswa untuk menjadi lebih baik. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percayai sebagai kelas, di dalam kelas. Keyakinannya apa? Kita tanyakan kembali. Mengkonfirmasi supaya anak ingat keyakinan kelasnya apa. Kenapa kamu melanggar padahal kita sudah memiliki keyakinan kelas? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan, mengkonfirmasi. Nah, ini goalnya Bapak Ibu. Jika kita menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam mencari solusi dalam setiap kesalahan atau tindakan yang salah pada anak. Yang pertama, nilai dan karakter murid semakin dikuatkan. Murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terakhir, murid meletakkan dirinya menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kita balik dulu sebentar. Kita korelasikan dulu tadi
tadi ketika sebagai posisi kontrol. Jika kita menganggap tadi posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Korelasinya, kita sebagai manajer sebaiknya mampu menerapkan tahapan dari segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan murid agar ini tadi terwujud 3 poin yang sudah kita sebutkan. Sebelumnya saya akan menampilkan, semoga bisa dibuka ini. Saya akan menampilkan apa sebenarnya? Video aksi nyata dalam saya membuat kesepakatan kelas dan melakukan restitusi, tahapan segitiga restitusi. Tapi audionya tidak terdengar lagi. Nah, ini adalah tahapan dari pembuatan keyakinan kelas. Di sini adalah menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas kepada murid-murid kita. Kemudian memberikan arahan sebenarnya perbedaannya apa aturan dan keyakinan kelas itu. Selanjutnya, setelah memberikan penjelasan dan pengarahan, murid-murid diminta untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini bisa membuat mereka berubah ke arah yang positif. Nah, ini mereka menuliskannya, kemudian kita meminta mereka untuk mengumpulkannya. Kelihatan ya Bapak Ibu, kalau disuruh seperti ini anak-anak itu lebih happy, lebih bersemangat. Setelah itu kita akan memilahkan mana yang kira-kira masih dalam satu apa ya istilahnya, masih dalam ini satu konsepnya sama atau keyakinan hampir mendekati keyakinan nilai-nilai kebijakan itu berdekatan. Kemudian setelah dikelompokkan, kita akan pilih dan menanyakan kembali kepada murid kita apakah mereka setuju dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian kita pilih dan setelah itu baru bisa tercipta sebuah keyakinan kelas di mana sudah ada kesepakatan antara kita, guru, dan murid. Tidak lupa setelah itu kita meminta mereka untuk menandatangani kesepakatan kelas tersebut sebagai bukti bahwa keyakinan kelas ini dibentuk oleh atas kontribusi guru dan murid. Lalu ada ini adalah aksi nyata yang saya buat dalam menerapkan segitiga restitusi. Tadi penjelasannya sudah. Kenal ya Bapak Ibu? Nah, ini kasus pertama itu Anin ketahuan makan di kelas. Sedangkan kita sudah membuat keyakinan kelas kalau kita makan makan saat jam istirahat. Lalu yang saya lakukan pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu, menanyakan kembali. Setelah itu
validasi kalau tindakannya ini salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Yang terakhir adalah menanyakan kembali keyakinan kelas. Masih ingat nggak keyakinan kelasnya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Lalu kasus yang kedua, ini ada tanggapan murid. Kita selalu meminta tanggapan dari murid apakah yang kita lakukan itu sebenarnya disukai atau tidak. Yang kedua kasusnya adalah Rara suka meminjam alat tulis temannya tanpa izin. Nah, ini sering sekali terjadi di kelas. Tahapannya masih sama. Yang pertama identitasnya kita tebalkan dulu. Lalu kesalahannya apa agar dia menyadari, dan kemudian kita meyakinkan keyakinan kelas lagi, menanyakan keyakinan kelasnya lagi supaya muncul kesadaran dari diri Rara agar dia bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi poin inti dari pertemuan kita atau diseminasi kita, ini dari diseminasi kita pada sore ini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol yang benar, yaitu sebagai manajer. Kemudian kita dapat menerapkan atau menindak kesalahan siswa dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Supaya apa? Supaya kita dapat membuat dunia berkualitas dalam diri murid. Jika ini berhasil, maka tidak dimungkiri lagi kita berharap murid kita memiliki karakter yang tentunya akan lebih baik lagi. Dari sini apakah ada pertanyaan dari materi ini? Tidak ada. Apakah yang saya sampaikan ini jelas Bapak Ibu? Jelas. Baiklah, saya berharap dari diseminasi pengimbasan materi tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak ini bisa menambah wawasan kita dan menjadikan kita juga sebagai guru yang memiliki karakter yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi sore ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk meluangkan waktu. Kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akan buat lagi seperti ini sebagai bahan sharing saja. Gitu nih Bapak Ibu. Saya berdiri di depan ini bukan berarti saya yang lebih pintar, tapi saya hanya menularkan, sharing apa yang sudah saya miliki. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada makan belum ini tadi? Sudah. Sudah ya. Waktu istirahat tadi sudah semuanya sudah makan? Sudah. Baiklah, kali ini Bu Ayong akan memandu kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar belum apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah pernah dengar? Boleh angkat tangannya. Atau di SD sudah pernah bikin? Belum? Baiklah. Kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan
yang lain. Nah, biasanya peraturan itu identiknya dengan kalimat yang negatif. Misalkan tidak boleh makan di kelas. Pasti ada awalan kata negatif, tidak, atau jangan makan di kelas. Nah, itu namanya peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah yang menggunakan kalimat positif. Jadi bagaimana kita membuatnya nanti? Kita akan membuat peraturan yang biasanya kita pakai dalam kelas, dirubah ke dalam kalimat positif sehingga menjadi keyakinan kelas. Sudah paham sampai sini? Oke, paham. Sekarang Bu Ayam tanya dulu, biasanya kalian kalau di dalam kelas itu ada aturan apa saja? Apa saja? Misalkan tidak boleh makan di kelas. Ada tidak? Ada. Kemudian apa lagi? Tidak disiplin itu. Disiplin. Oh iya, itu kan sudah positif. Biasanya kalau peraturan itu yang negatif, kalian sudah bisa membuatnya menjadi positif berarti. Nah, disiplin ini masuk dalam keyakinan kelas. Kalau misalkan kalian dilarang mengambil barang milik orang lain, dirubah menjadi keyakinan kelas jadi apa? Apa? Menghargai. Kemudian ada kata lain lagi mungkin? Toleransi. Boleh toleransi, nggak boleh ambil punya yang lain ya. Disiplin. Kalau disiplin tadi berarti apa hubungannya dengan datang tepat waktu, betul. Tadi juga bisa misalkan kalian kan makan pas istirahat ya, itu juga namanya disiplin. Kemudian kalau kalian mengerjakan PR, tanggung jawab, kalimat positifnya menjadi tanggung jawab. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan Bu Ayam sedang menjelaskan di depan kelas, kalian mendengarkan, ini disebut dengan menghormati guru. Betul sekali. Berarti kalian sudah bisa ya ini membuat keyakinan kelas, G? Sekarang Bu Ayam akan bagikan kertas pada kalian. Nanti kalian tulis kalimat-kalimat positif yang kita yakini bisa untuk menjadikan kelas ini lebih baik lagi. Kalian boleh ambil satu, warnanya bebas apa saja. Baik ya. Satu-satu. Dibagikan ke belakang. Kalau sudah, sekarang kalian silahkan tempel di papan tulis. Urut aja dari yang meja sebelah sana, nanti tidak susulan.
kalian tulis? Ada banyak sekali. Ada banyak sekali yang sudah kalian tulis. Misalkan tolong menolong, kemudian sopan santun, toleransi, makan saat istirahat, bertanggung jawab, dan banyak lagi. Nah, ini ada beberapa yang sama, akan Bu Ayom kelompokkan. Baik anak-anak, ini sudah Bu Ayom kelompokkan. Jadi beberapa kalimat positif saja yang bisa menjadi keyakinan kelas di kelas 7B. Di antaranya adalah datang tepat waktu. Apakah semuanya setuju? Setuju. Kemudian 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Setuju tidak ini jadi keyakinan kelas? Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab setuju? Lalu ada toleransi. Ada makan saat istirahat. Setuju ya. Menghormati guru. Kemudian tolong menolong. Kemudian satu lagi, saling menghargai. Setuju. Ya, setuju. Nah, sekarang sudah jadi 8 keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelas 7B. Di antaranya adalah datang tepat waktu, 5S, bertanggung jawab, toleransi, menghormati, tolong menolong, saling menghargai. Yang terakhir adalah makan saat istirahat. Nah, hasil dari keyakinan kelas ini Bu Ayom harap bisa menjadi satu hal positif yang kalian yakini dan menjadikan kalian untuk berubah ke arah yang positif. Bisa? Baiklah, terima kasih untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Semoga kedepannya kelas ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Bu Ayom akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudhistira Raka Purnama. Kenalkan, nama saya Habidah Indriana Devi. Penting. Sangat penting. Agar kita menjadi lebih baik.